Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita ya. Dimana perkuliahan kita pada hari ini akan membahas mengenai jual beli aset tetap di entitas anak dan induk. Masih membahas mengenai transaksi istimewa, hanya saja transaksi kita pada hari ini adalah jual beli aset tetap. Jadi jual beli aset tetap itu berarti bahwa yang ditransaksikan ini adalah aset tetap ya. Jadi aset yang masuk dalam definisi sebuah aset tetap, di mana yang terpenting dalam aset yang dapat didefinisikan dalam aset tetap itu salah satunya adalah aset itu memiliki umur ekonomi yang panjang, dan kedua, aset itu merupakan aset yang digunakan oleh entitas untuk membantu proses operasional entitas atau perusahaan. Jadi bukan untuk diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan berarti jual belinya bukan aset tetap, jadi aset persediaan. Jadi memang untuk tidak dijual. Memang bisa aset tetap itu dalam keadaan tertentu dapat dijual, tapi niat awalnya aset tetap itu ya aset yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan atau entitas, bukan untuk diperjualbelikan. Makanya sekali lagi yang diperjualbelikan di sini adalah aset tetap, aset yang masuk definisi sebagai aset tetap. Dan aset yang masuk dalam definisi aset tetap itu ada dua hal yang penting. Pertama, memiliki umur ekonomi yang lebih dari 1 tahun, dan yang kedua, aset tersebut dikuasai dan atau dimiliki yang gunanya untuk digunakan dalam operasional perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Ingat ya. Oke. Nah, dalam aset tetap ini yang ditransaksikan ini nanti kita akan membahasnya menjadi dua bagian. Pertama, aset tetap yang tidak menyusut, dan kedua, aset tetap yang disusutkan. Jadi ada dua jenis aset tetap yang ditransaksikan. Pertama, yang tidak menyusut atau tidak mengalami penyusutan. Contohnya apa, Pak? Ya. Contohnya kalau ini tanah. Tanah itu dia tidak nyusut, Nak. Dia tidak akan menyusut, bahkan dia nilainya bisa menjadi lebih tinggi. Terus aset tetap yang disusutkan. Contohnya apa, Pak? Contohnya ya mesin, peralatan, dan bangunan. Itu contohnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas dari sudut pandang akuntansi konsolidasinya ya. Akuntansi konsolidasi, terus dari jenis hilir dan transaksinya hulu dan hilir. Nah, untuk lebih mempermudah pemahaman kalian, bagaimana sih kalau misal terjadi transaksi ini, apa yang dilakukan, apa yang disiapkan untuk melakukan konsolidasi, itu kita akan langsung saja ya kita bahas sebuah contoh kasus. Pertama kita bahas dulu aset tetap yang tidak menyusut. Oke. Nah, di sini ada contoh aset tetap yang tidak menyusut. Nah, berarti di sini yang jual belinya adalah tanah. PT Monmon Corporation merupakan induk perusahaan PT Panda dengan kepemilikan sebesar 70%. Dengan saldo akhir investasi atas PT Panda sebelum penyesuaian adalah 1 juta. Berarti asumsinya selama tahun 2020 nanti belum ada penyesuaian ya, sehingga saldonya nih 1 juta. Di akhir tahun 2020, PT Panda mengakui laba bersih perseroan sebesar 100 ribu, dan dividen yang dibagikan selama tahun 2020 adalah 10 ribu. Selama tahun 2020 terjadi transaksi istimewa yang dilakukan
Nah, ini kita bacanya nanti hulu dan hilir ya. Jadi nanti kita bahasnya dari sudut pandang hulu dan hilir. Anggaplah ini soal ini dua-duanya hulu dan hilir. Antara pihak Monmon dan PT Panda, yaitu jual beli tanah dengan harga jualnya itu 20.000. Dari transaksi ini diraup keuntungan atas penjualan tanah tersebut sebesar 5.000 dan harga pokok tanah tersebut adalah 15.000. Jadi dulunya tanah itu dibeli 15.000. Terus dijual lah ke PT Monmon atau PT Panda hulu ataupun hilir dengan harga jualnya 20.000. Berarti kan untung 5.000. Nah, namun kenyataannya tanah tersebut tidak dijual kembali ke pihak eksternal dan di akhir tahun 2020 ini masih menjadi milik grup. Masih milik grup ini maksudnya ya masih milik yang beli tanah ini, entah itu PT Panda atau PT Monmon. Bagaimana Pak perlakuan akuntansi atas peristiwa ini dari sudut pandang transaksi hulu dan hilir? Nah, itu. Jadi sederhananya si Monmon Corporation ini mau buat laporan keuangan konsolidasian. Dan di sini salah satu transaksi istimewanya adalah transaksi jual beli tanah. Nah, ini dari sudut pandang hulu dan hilir. Kalau hulu kan berarti Monmon yang ngejual ke Panda. Kalau hilir berarti Panda ngejual ke Monmon. Nanti kita bahas dua-duanya. Nah, tanahnya itu diperjualbelikan di tahun 2020 itu harganya 20.000. Untungnya 5.000 karena dulu belinya 15.000. Oke. Bagaimanakah kita? Apa yang perlu kita persiapkan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasiannya? Nah, di sini kita pindahkan dulu aja ya. Kita akan coba langsung bahas. Kita kerjakan. Kita pindahkan di sini aja. Nah. Wah, besar sekali nih. Jadi apa yang perlu kita lakukan anak-anak? Yang pertama jelas kita karena tanah tersebut dijelaskan di sini ya tidak dijual kembali ke pihak eksternal. Jadi tanah tersebut setelah ditransaksikan antara induk dan anak itu dia masih di tangan induk ataupun di tangan anak selama tahun 2020 ini. Ya itu hal yang wajar ya karena aset tetap ini pada kenyataannya itu ya tidak diniatkan untuk diperjualkan belikan kembali. Diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk digunakan membantu kegiatan operasional. Ya kalau tanah tersebut nanti akan digunakan mungkin untuk akan dibuat bangunan ataupun akan disewakan. Tapi selama tanah itu belum dimanfaatkan atau belum digunakan, kita belum bisa mengakui ini. 5.000 ini keuntungannya belum dapat kita akui. Ya samalah seperti saat kita transaksi persediaan yang kemarin ya. Persediaan kemarin kan selama persediaan tersebut masih dipegang induk ataupun anak dan belum dijual kembali ke pihak eksternal ataupun dimanfaatkan untuk proses produksi, persediaan tersebut ya masih belum bisa diakui keuntungannya. Dan ini juga berlaku untuk transaksi jual beli aset tetap. Jadi jelas yang pertama ini kita perlu melakukan penyesuaian terhadap saldo investasinya. Nah, kalau pertama tahap awal dalam menyesuaikan saldo investasinya berarti kita perlu dulu menghitung apa? Bagian laba yang diakui oleh PT Induk. Nah, PT Induk di sini adalah PT Monmon. Nah, di sini dijelaskan bahwa PT Panda anak itu mengakui laba bersih perseroan sebesar 100.000. Iya kan? Dan di sini kepemilikan perusahaan itu 70% atau kepemilikan Monmon atas Panda itu. Berarti kita harus menyesuaikan laba PT Panda
Nah, laba PT Pandanya, laba PT Panda itu kan 70.000 ya. Ya kan? 70.000 dapat dari mana, Pak? Ya, dari 70% dikali 100.000 kan untungnya 100.000. Nah, sedangkan si PT Monmon ini punya kepemilikannya 70%. Nah, ini hulu. Hilir juga sama. Nah, berarti laba PT Panda ya. Nah, dari laba ini kan kita belum bisa mengakui 70.000 nih. Karena asumsinya 70.000 ini masih mengandung keuntungan atas penjualan tanah ini, Nak. Baik dari sudut pandang hulu maupun hilir, ya kan? Berarti di sini harus dikurangkan. Dikurang apa? Keuntungan tanah yang belum direalisasi ya. Berapa? 5.000. Nah, kalau hulu berarti kan ngejual murni dari induk ya, induk ke anak. Berarti kalau hulu bisa kita akui secara full. Berarti ini dikurangi 5.000. Nah, kalau hilir dia diakuinya sesuai dengan persentase kepemilikan. Jadi 0,70 atau 70% dikalikan 5.000 ini. Jadilah 75.000. Nah, jadi bagian laba yang bisa diakui oleh induk itu adalah 10.000 dikurang 70.000 kurang 5.000. Nah, ini untuk hulunya kalau misalnya transaksi hulu, dan ini seandainya kalau transaksi hilir. Terus ya. Nah, kalau sudah itu kita buat jurnalnya. Jurnalnya berarti investasi PT Panda itu di debit ya. Kreditnya adalah bagian laba entitas anak atau bagian laba atas PT Panda. Ini berapa? Kalau hulu 65.000. Nah, kalau hilirnya 66.500. Ini hulu, ini hilir ya. Itu jurnalnya ya. Ini masih belum penyesuaian terhadap saldo investasi di sini ya belum selesai. Ini baru kan saldo investasinya ada penambahan bagian laba kan. Nah, berikutnya yang disesuaikan itu adalah dividen. Nah, dividen baik hulu maupun hilir itu sama. Dividennya dia bagi berapa nih? Bagi 10.000. Nah, ya kalau misalnya nggak ada pembagian dividen ya nggak usah lah, Nak ya. Kalau 10.000 berarti 70%-nya 10.000 dikali 0,70 jadi 7.000 baik hulu maupun hilir. Sini ada jurnalnya ya, jurnal pembagian dividen. Berarti kas atau ini dividen, kreditnya adalah investasi PT Panda atau investasi PT Anak. Nah, ini hulu berapa? 7.000. Sama hulu maupun hilir.
salah. Nah ini malah balik ke itu, nah, hulu maupun hilir. Terus berapa Pak jumlah saldo investasinya? Nah disinilah baru kita menghitung saldo investasi. Nah, tadi saldo awal sebelum penyesuaian berapa nak? Kalau kita lihat di soal, PT Panda sebelum saldo investasi PT Panda sebelum penyesuaian adalah 1 juta. Nah, berarti baik hulu maupun hilir di sini adalah 1 juta. Ya. Nah, sedangkan di sini ada 2 peristiwa tadi ya, penyesuaian saldo nih. Bagian laba sama pembagian dividen, ya enggak? Kalau laba itu adalah penambahan, ya kan? Karena di sini investasinya di debit, ya enggak? Akibat bagian laba. Berarti penambahan itu adalah laba. Nambahnya berapa? 65.000 ini. Lalu pengurangan apa? Dividen, karena investasinya dikredit, ya kan? Dividen berarti 7.000 minus 7.000 karena dividen mengurangi investasi. Nah, jadi saldo investasi akhir adalah, tinggal jumlahkan saja, ini tambah ini dikurang ini, ya kan? Nah ini untuk penyesuaian saldo investasi. Berarti kita sudah menemukan nilai saldo investasi yang sebenarnya di akhir 31 Desember itu ya. Nah, tahap kedua, selain menyesuaikan saldo investasi, ini yang paling terpenting adalah dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, kita perlu mengeliminasi transaksi ini. Nah, kedua, membuat jurnal eliminasi. Adapun akun yang perlu dieliminasi adalah pertama, akun keuntungan penjualan tanah yang pada kenyataannya itu belum bisa direalisasikan, ya kan? Kedua adalah nilai tanahnya. Tanah senilai dari keuntungan tersebut, karena nanti tanah itu sejatinya kan masih menempel di pihak penjualnya dulu. Misalnya kalau hulu ini yang ngejual adalah PT Panda, PT Monmon. Berarti saat dieliminasi, asumsinya karena ini belum beralih ke pihak eksternal atau belum digunakan, tanah tersebut harus kembali ke posisi di mana sebelum dia itu ditransaksikan atau dijual dari induk ke anak. Jadi kalau misalnya dia dulunya harganya tuh awalnya 15.000, ya kan? Ya berarti tanah tersebut saat dia dialihkan ke pihak pembeli, entah itu dia anak ataupun induk, itu kan nanti berubah menjadi 20.000 kan? Ya enggak? Nah, misalnya kan. Makanya misalnya nih, saat terjadi transaksi itu, jadi kan gampangannya si penjual ini kan dia bakal mencatat, misalnya dibeli tunai, kas, di debit,
Kreditnya apa? Tanah, karena dia tanahnya hilang, ya kan? Kasnya dapatnya berapa dia? 20.000, karena dia jualnya 20.000, ya enggak? Tanahnya dia kredit berapa? 15.000, karena dulu dia belinya 15.000. Sisanya apa? Keuntungan, karena dia lebih, harga jual lebih tinggi dari harga pokoknya 5.000. Nah, si pembeli dia bakal mengakui ada tanah masuk di debit sebesar 20.000. Kreditnya bakas 20.000. Nah, saat dia dikonsolidasikan itu menjadi satu kesatuan, pada saat ini kan transaksi ini memang diasumsikan mereka ini entitas terpisah kan ya, meskipun anak dan induk. Tapi pada saat mau bikin laporan keuangan konsolidasi, ini kan nanti digabungkan jadi satu antara penjual dan pembeli ini. Karena kan anak dan induk kan, atau induk dan anak. Makanya nanti kalau tanah ini nggak dieliminasi nih, tanah ini kan harusnya dia kalau nanti dikonsolidasikan dia balik lagi posisinya menjadi 15.000 ini nak, sebelum dia dijual ke pembeli ini. Jadi supaya dia menjadi 15.000 ini, otomatis tanah yang diakui pembeli yang nanti akan diakuisisikan itu, yang akan digabungkan, ini harus dikurangkan 5.000. Supaya apa? Supaya nanti tanahnya ini kembali seperti semula. Itu. Jadi 15.000. Jadi kan dari sisi penjual tanah itu hilang kan. Nah, tapi nanti dia muncul di sisi pembeli. Nah, sisi pembeli dia berubah jadi 20.000. Nah, saat digabungkan menjadi satu, dikonsolidasikan, tanah ini kan balik lagi nanti sama aja ke penjual. Karena mereka satu kesatuan, ya kan? Nah, untuk itulah maka pada saat dia kembali, itu otomatis transaksi ini dianggap tidak ada. Tapi kenyataannya si ini sudah dapat 20.000. Tuh. Makanya ini nanti perlu dikurangkan menjadi 15.000. Makanya di sini nanti eliminasinya ada dua, keuntungan ini 5.000 serta tanah ini, selisih ini 20.000 dan 15.000 ini 5.000. Keuntungan penjualan tanah 5.000, ininya 5.000. Maka jurnal eliminasinya adalah keuntungan penjualan di debit ini 5.000 dan kreditnya adalah tanah, supaya tidak overstate ya, tanah ini 5.000 karena dianggap ini masih transaksi internal dan tanah itu belum terjual tuh. Oke. Nah, ini kalau contohnya transaksi jual beli tanah atau aset tetap yang tidak menyusut. Nah, keuntungan ini tadi yang ditangguhkan ini bakal nanti direalisasikan ya nanti saat tanah itu udah dipakai atau dijual tuh. Jelas ya. Ntar kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan di forum diskusi. Oh iya, lupa nih, jurnal ini ya anak-anak, ini berlaku untuk hulu maupun hilir ya, hulu maupun hilir. Nah, sama ya. Oke. Nah, untuk pembahasan berikutnya ini kita akan membahas, kalau ini kan tadi transaksi yang ini anak ya, apa
yang tidak menyusut. Nah, tadi kan Bapak bilang ada dua pembahasan ya. Yang satunya kalau begitu adalah transaksi yang disusutkan. Jadi nanti ada bedanya di sini, nak. Kalau yang tidak menyusut, ini kan Bapak sempat singgung tadi, selama aset tetap itu belum digunakan atau dijual, itu akan keuntungannya bakal ditangguhkan ya. Nah, tapi kalau aset yang disusutkan itu nanti, nah, dia ada suatu perbedaan sedikit, ada perbedaannya. Keuntungan yang ditangguhkan ini tidak hanya direalisasi, tidak hanya saat dia itu dijual, nah, atau dipakai, tapi dia dapat direalisasi saat manfaat ekonominya telah digunakan. Ya sebenarnya saat dipakai juga sih sebenarnya. Jadi ini ya, keuntungan yang ditangguhkan ini bisa dapat direalisasi saat manfaat ekonominya telah digunakan. Berarti bukan saat dijual ya, nak ya. Misalnya kita belinya itu tahun 2020 pertengahan tahun. Nah, saat pertengahan tahun itu kan pas belinya itu memang terjadi penangguhan ya. Tapi kan setelah setengah tahun pun berjalan ya, hingga akhir tahun. Nah, setengah tahun hingga akhir tahun berjalan itu kan sudah digunakan. Dan sudah digunakan itu berarti kita sudah bisa merealisasikan beberapa keuntungan yang ditangguhkan tersebut, meskipun tidak sepenuhnya. Di gambarannya seperti itu. Oke, untuk itu kita akan coba bahas ya aset tetap yang disusutkan. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus. Selama tahun 2020 terjadi transaksi istimewa yang dilakukan. Nah, ini bisa transaksi hulu maupun hilir ya. Jadi nanti kita bahasnya dua juga sama. Antara pihak Monmon dan PT Panda, yaitu jual beli mesin. Mesin ini ya aset yang disusutkan ya. Mesin itu dibeli dengan harga 150.000 pada 1 Januari 2019. Dengan umur ekonomi mesin tersebut adalah 10 tahun. Pada 31 Juni tahun 2020 mesin tersebut dijual kepada pihak afiliasi induk kalau dia transaksinya hilir, anak kalau transaksinya hulu, senilai 130.000. Dari transaksi ini diraup keuntungan atas penjualan mesin tersebut sebesar 2.500 karena nilai buku mesin saat dijual kembali itu adalah 127.500 dengan sisa umur ekonomi 8 tahun 6 bulan. Kan belinya itu 1 Januari ya. Nah, dijual 31 Juni. Berarti kan sudah kepakai 1 tahun 6 bulan. Ya enggak? Sedangkan umurnya 10 tahun, berarti sudah kepakai 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun itu kan berarti sudah ada akumulasi penyusutan, ya kan? Sehingga nilai bukunya itu ya 127.500. Tuh. Nah, karena ini nilai bukunya 127.500, terus dijualnya 130.000, berarti kan dia dapat untung 2.500, ya enggak? Nah, itu. PT Monmon Corporation merupakan induk perusahaan PT Panda dengan kepemilikan 70%. Dengan saldo akhirnya masih sama ya seperti tadi, 1 juta. Di akhir tahun 2020 PT Panda itu mengakui laba bersih sebesar 100.000, dividen 10.000. Sama ya. Bagaimana perlakuan akuntansi atas peristiwa ini dari sudut pandang hulu maupun hilir? Jadi sederhananya ini kita copy dulu aja ya, kita kerjain. Ini tadi yang
transaksi tanah, kita buat baru aja di sini. Nah, jadi kalau sekarang kita bahasnya itu adalah transaksi yang disusutkan atau yang menyusut nilainya. Nah, sebenarnya sama ya perlakuannya. Di sini juga nanti ada istilahnya keuntungan yang belum direalisasikan 2.500 ini. Mungkin masih bertanya-tanya ya. Jadi kan keuntungnya segitu sih Pak. Nah, saya uraikan. Jadi pas harga beli atau sebutannya harga pokok, ya kan, 1 Januari kan belinya itu adalah 150.000. Nah, ya enggak. Nah, terus kan dia 1 Januari sampai 30 Juni itu kan sudah terpakai selama 1 tahun 6 bulan. Berarti di sini ada akumulasi dong, ya kan? Nah, di sini tadi diketahuinya adalah 127.000 kan? Berarti di sini akumulasinya 23.000. Ya 127.500 salah saya. 22.500 1 tahun, karena kan dia umurnya 10 tahun. 150 bagi 10 15.000 ya kan. Nah, kita kalau jadikan per bulan dengan 12.500 ya enggak. Berarti kalau 1,5 tahun itu 1 tahun 12 bulan, berarti 18 bulan ya kan. 18. Nah, 22.500 karena sudah terpakai 18, jadi akumulasinya segini. Ketemulah segini nak. Mudeng ya asal musalnya ya. Jadi per 30 Juni. Nah, dijual lah di situ 31 Juni itu dijual 130.000. Berarti kan harga jualnya lebih tinggi dari nilai bukunya kan? Makanya di sini disebut sebagai keuntungan. Nah, 25.000. Tuh. Tapi ini per 30 Juni keuntungannya segini. Dan jelas sekali ya nak, bahwa mesin itu kan bakal digunakan kan, digunakan si PT Panda, nggak dijual lagi ke pihak eksternal. Ya otomatis ini bakal jadi keuntungan yang ditangguhkan selama hingga per 30 Juni ini, selama dia masih dipegang. Nah, tapi tadi Bapak sempat singgung bahwa seiring berjalannya waktu, seiring mesinnya itu dipakai, keuntungan yang ditangguhkan 2.500 ini bertahap dia bisa diakui, direalisasi selama dia sudah berjalan. Tuh. Nah, ini akan kita bahas nih. Jadi kan kita sama seperti pas tanah tadi ya, tahap awalnya menentukan saldo investasi. Nah, kita menentukan lagi saldo investasinya ya anak-anak. Ya sebenarnya nggak jauh beda sih, tapi ada perbedaan di sini nanti. Nah, sini laba sama kayak tadi, labanya kan yang diakui ya dulu, aku nyilir itu tadi 100.000 kan ya, dan ini mengakui laba PT Panda Mangrove Perseroan 100.000. Salah, kok 100.000, 70.000 karena kan kepemilikannya 70%. Nah, ini
dikurang, sebentar saya ini kan dulu, saldo investasi pertama menghitung laba yang diakui. Nah, dikurang apa nih yang dikurang? Dikurang tadi keuntungan yang ditangguhkan. Nah, ada tapinya nih anak-anak. Apakah yang dikurang tangguhkannya 2.500? Apakah 2.500 ini? Nah, di sini kita harus hati-hati kalau yang transaksi jual beli aset tetap yang dapat disusutkan ini, nak. Ini kan kita mau bikin laporan keuangan konsolidasinya kan 31 Desember 2020 ya. Iya kan? Sedangkan 2.500 ini adalah keuntungan yang ditangguhkan saat terjadinya transaksi. Transaksinya kapan ini? 30 Juni, ya kan? Berarti kan logikanya selama 30 Juni saat itu barang sudah ditransaksikan atau mesin itu ditransaksikan, itu sudah 6 bulan berjalan dan aset tersebut kan gambarannya sudah digunakan ya nggak sih? Sudah digunakan oleh siapa? Pembeli baru, ya kan? Pembeli baru otomatis saat dia sudah digunakan, nah saat itulah sudah dapat direalisasikan keuntungannya. Jadi 30 Juni 2020 itu adalah tanggal transaksi, ya kan? 31 Desember itu adalah 31 Desember itu tanggal penyusunan keuangan konsolidasi. Otomatis dari 30 Juni sampai 31 Desember itu kan sudah berjalan 6 bulan. Ya enggak? Nah, di sini Juni, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti Juli sampai 31 Desember mesin sudah digunakan oleh pihak pembelinya. Pembelinya ini ya bisa anak maupun induk, karena hulu dan hilir yang kita gunakan perspektifnya di sini. Nah, otomatis Juli sampai Desember ini itu kan sudah terpakai dan sudah dapat direalisasi keuntungan yang sebelumnya ditangguhkan di 30 Juni 2020. Jadi nanti keuntungannya yang dikurangkan di 31 Desember ini tidak 2.500 ini, nah. Kita akan menyesuaikan kembali berapa saldo keuntungan yang akan ditangguhkan itu dan berapa yang sudah direalisasi, yang dapat direalisasi maksudnya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung berapa jumlah keuntungan dapat direalisasi dari Juli sampai 31 Desember ini itu diperoleh dari selisih nilai penyusutan baru dengan penyusutan lama. Ini keuntungannya anak-anak. Nah, di sini kan sudah ketahuan ya. Yang lama itu kan saldo penyusutannya per tahun 15.000, ya kan? Ini yang lama ini, nak. Yang lama ini maksudnya, nak, saat harga pokok pertamanya itu loh, saat barang tersebut ditransaksikan.
Dan yang baru ini adalah ini 130.000 ini. Ini adalah nilai aset yang baru. Ini nilai aset yang lama. Harga pokok yang lama. Ingat ya, ini harga pokok yang lama, ini harga pokok yang baru. Itunya apa? Keuntungan yang dapat direalisasikannya yaitu berdasarkan selisih antara beban depresiasi yang baru ini dengan yang lama ini. Tuh. Jelas ya? Nah, kita kan perlu menghitung nih nak, beban penyusutan yang baru ya. Nilai aset baru. Itu kan 130.000, ya enggak? Sisa umurnya itu 8,5 tahun, iya kan? Atau 8,5 tahun itu gampangnya berapa bulan nak? Karena ini kan nanti kita ngitung per bulan ya, 3 Juli sampai 31 Desember. 8,5 tahun ini berapa bulan? Anggaplah setengah tahun itu 6 bulan. 6 kali 12 itu 12 kali 6 itu adalah 72. 8 kali 12. Nah, berapa ya? 8 kali, salah tadi, bukan 72. 12 kali 8 aja itu 96. 96 tambah setengah tahun atau 6 bulan berarti adalah 102 bulan. Berarti per bulannya ini 130 dibagi 102 bulan. Nah, 1274,51. Nah, kita bulatkan saja ya. 1275. Nah, ini per bulan aset yang baru, penyusutan aset yang baru adalah 127,5. Sedangkan nilai aset lama ya kan? Itu penyusutannya kan udah kita hitung nih per bulannya ini tadi kan? Ya kan? 12.500, 1.250. Berarti keuntungan per bulan yang direalisasi itu $25, kebalik nak. Salah Bapak, baru dikurang lama. Nah, 25. Sedangkan ini sudah berjalan 6 bulan kan? Juli sampai 31 Desember. Ya kan? Berarti dikalikan 6. 25 dikali 6. Salah lagi, aduh. 25 dikali 6. 147. Nah, berarti keuntungan yang sudah direalisasikan Juli sampai 31 Desember ini 147. Nah, berarti per 31 Desember keuntungan yang masih ditangguhkan tuh berapa saldonya nak? Kita hitung ya. 31 Juni itu kan 2.500 ya kan? Karena belum disesuaikan, ya kan? Ini keuntungannya. Terus sudah berjalan realisasi, yang ini kita hitung, yang kita hitung ini realisasinya 6 bulan sudah berjalan kan, 147. Berarti dikurang 147 nah. Berarti per 31 Desember keuntungan yang belum direalisasikan adalah 2.353. Jadi nggak murni 2.500 ini. Kenapa? Karena selama 6 bulan itu sudah digunakan asetnya. Dan setelah digunakan itulah keuntungan dari 2.500 ini akan mulai menyusut. Menyusut karena dia direalisasi. Realisasi berapa selama 6 bulan itu? 147. Jadi per 31 Desember kita mengakui keuntungan yang belum direalisasi adalah 2.353. Itu nah, jadi bukan 2.500. Tuh.
Nah, berarti dikurang keuntungan ini. Ya, yang udah kita cari ini tadi. Menghitung labanya sama dengan ini. Nah, kalau hilir berarti keuntungannya yang dikurang berapa, Nak? Ya 70%-nya. Karena kepemilikannya 70%. Ini kita bulatkan saja. Nah, jadilah ketemu di sini. Keuntungan. Jadi keuntungan diakui induk ya, maksudnya anak-anak. Sama dengan 70.000 dikurang ini. Sama sebelahnya juga. Nah, gitu. Barulah kita buat jurnalnya, jurnal atas pengakuan keuntungan yang diakui ini. Ya sama seperti tadi. Nah, sama seperti yang tanah ya. Jurnalnya investasi PT Anak, atau bisa pakai namanya PT Panda ya. Kreditnya apa? Kreditnya bagian laba keuntungan, laba atau keuntungan, bisa laba PT Anak. Untuk hulu sesuaikan saja hulunya segini. Nah, jelas ya. Berarti hilirnya ya pakai yang ini 68.000 ini. Nah, itu ini kalau transaksi hilir. Ini jadi dari dua sudut pandang ya, Nak ya. Tuh, ini jurnalnya. Cukup ribet ya. Iya, memang cukup ribet kalau yang transaksi yang disusutkan ini. Karena dia pasti direalisasi terus, Nak. Sampai umur ekonomisnya habis. Sampai dia terpakai sisanya ini. Nah, itu. Nah, terus kan keduanya menghitung dividen ya. Dividen. Sama aja dividennya. Dividen hulu hilir. Kan tadi 10.000 ya. 77.000. 7.000. Nah, di sini jurnalnya. Ya kalau misalnya dia nanti di suatu saat kalian menemukan si nggak ada bagi dividen, ya ngapain kalian nggak usah ngitung penyesuaian saldo dividen, nggak usah. Tuh, ini karena ada aja gitu. Kalau ada ya ada gitu. Kas atau dividen. Di sininya adalah investasi. Baik hulu maupun hilir sama dia 7. Nah, barulah kita ngitung saldo investasinya ya kan. Saldo awal tadi di itu 1 juta ya, sama 1 juta. Penambahannya dari mana? Dari keuntungan ya kan, ini baik hulu maupun hilir. Keuntungan yang diakui. Nah, ini saya copy saja, sama sebenarnya. Aduh, salah. Ini harusnya diginikan. Nah. Pengurangannya apa? Dividen. Nah, jadi saldo per 31 Desember sama dengan ini ditambah ini dikurangi dividen. Nah,
ketemu ya. Ini baru menentukan saldo investasi loh. Panjang memang. Nah, itu ya. Yang kedua, tahap kedua nih. Dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasi, membuat jurnal eliminasi. Ini cukup sulit. Nah, adapun akun yang akan kita eliminasi sama ya sebenarnya di jurnal eliminasi untuk aset tetap yang disusutkan ini itu ada 3 akun. Nanti kita akan mengeliminasi bentuk jurnal eliminasi, akumulasi penyusutan, lalu akun investasi aset tetap yang ditransaksikan ini apa, berarti kan mesin ya, karena dia mesin di sini. Lalu berikutnya ada akun bagian akun keuntungan. Nah, sama seperti tanah. Jadi anak-anak, kita perlu untuk mengeliminasi ketiga akun ini, nanti membentuk akumulasi eliminasinya ini untuk apa? Untuk mengembalikan posisi saldo tanah tersebut sesuai dengan saldo nilai aset lamanya. Aset lamanya kan ini 150.000, akumulasi penyusutannya 15.000 per bulan ya. Nah, jadi kita perlu membuat jurnal eliminasinya seperti ini nantinya. Keuntungan penjual mesin, ya kan? Keuntungan penjualannya tadi kan sudah kita hitung per 31 Desember itu adalah ini ya, 2353 ini nak. Nah, jadi nak, kalau dia eliminasi sama seperti tanah tadi ya, kita akan mengakuinya ini secara penuh nak. Jadi tidak memperdulikan hulu dan hilir. Jelas ya? Jadi kita akuinya sesuai dengan ini. Nah, 2353 ini. Baik itu hulu maupun hilir. Nah, hulu dan hilir sama intinya. Ini di debat. Debatnya lagi apa nanti? Di sini ada mesin. Kreditnya akumulasi penyusutan. Nah, hal yang sulit ini adalah untuk mengembalikan dia ke posisi awal saat aset tersebut belum ditransaksikan jual beli induk dan anak tersebut. Kita harus menghitung dulu nih, berapakah nanti mesinnya yang didebatkan lagi, berapa akumulasi penyusutan yang dikreditkan lagi. Nah, itulah kita perlu membuat tabel seperti ini nak, untuk memudahkan kalian ya. Jadi ini kan dari sudut pandang pembeli ya. Jadi selama hingga 31 Desember ini, di sini ada mesin, di sini akumulasi penyusutan. Nah, di sini debit kredit. Nah, bisalah kalian di sini debit atau kreditnya ya. Ini aja salah. Nah, debit, ini kredit. Nah, di sini jurnal eliminasi ya, sama ini debit maupun kredit. Jadi ini
cara untuk menentukan ini anak ya, berapa sih nanti jumlah yang di sini mesin debit, sini kredit. Nah, ini adalah yang berikutnya adalah harga pokok lama saya bilang ya. Nah, seandainya dia balik nggak dijual gitu kondisinya. Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak, pembeli per 31 Desember ini, pembeli ini bisa dia induk ataupun anak ya, nah, karena kan kita sudut pandangnya hulu maupun hilir ya. Per 31 Desember kan posisinya gini, ya kan, 130.000 di debit ya kan. Akumulasi penyusutannya dia sudah berlangsung selama 6 bulan. Ya enggak? Karena dia belinya itu 30 Juni dan makainya itu sampai 31 Desember ini, berarti sudah 6 bulan, ya kan? Nah, ini akumulasi penyusutannya berapa? Tadi sudah kita hitung, nah yang di atas ini, karena kita mau ngitung keuntungan tadi. Nah, ini belum kita kalikan 6 ya. Kalikan 6 dulu. 1225 ini kan per bulan dikali 6 karena sudah 6. Nah, jadi penyusutannya ini 7647. Kredit kan akumulasi penyusutannya. Sedangkan nah, kalau mesin lama harga pokoknya adalah 150.000. Kalau misalnya dia nggak dijual, berarti kan dia sudah berjalan selama 2 tahun ya nggak kan? Karena kan belinya dia 1 Januari kan. Ini HPP lama, saya kasihlah keterangan di sini. Ya kan? Sedangkan akumulasi penyusutannya dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember itu udah berjalan selama 2 tahun. Ya kan? Ingat, HPP lama ini adalah mesinnya itu yang dalam posisi kondisi lama sebelum dijual ke pembeli ini. Nah, kalau misalnya dia lama berarti karena dia per tahunnya adalah di sini 15.000, berarti 22 tahun berarti 30.000. Nah, berarti jurnal eliminasinya ini adalah kita perlu menambahkan lagi mesin itu, karena dia pembelinya tuh nilai 130, berarti kita di sini perlu mendebet berapa nak mesinnya, debet 20.000 ya kan. Sedangkan di sini kreditnya supaya dia menjadi 30.000, mengkreditkannya supaya nilainya menjadi akumulasi ke harga pokok yang lama, maka dia perlu mengkreditkan lagi selisihnya ini. Nah, jelas ya, 30.000. Berarti dia harus menambahkan kredit akumulasi sebesar 22.353. Nah, nilai inilah yang nanti akan kita masukkan ke jurnal eliminasi ini. Berarti kan ini debit ya, mesin nih, mesin jurnal eliminasinya debit kan 20.000. 20.000, kreditnya apa? Kreditnya ya akumulasi penyusutan ini 22.353. Nah, ini berlaku untuk transaksi hulu maupun hilir. Tuh. Cukup sulit ya. Ya, memang kalau yang ini transaksi aset tetap ini agak ribet. Apalagi yang dia berwujud ya. Yang dapat disusutkan. Tuh. Jadi ini transaksi ini, jurnal ini saya Bapak ulangi lagi, berlaku untuk hulu dan hilir. Jadi untuk membuat jurnal eliminasinya kita perlu membalikan kembali ya, memflashbackkan kembali nilai aset tersebut
ke kondisi di mana seandainya aset tersebut belum diperjualbelikan. Perjualbelikan ke baik itu transaksi hulu maupun hilir. Jadi kita kembalikan ke nilai kelama. Ini kan nilai harga pokok yang lama ya, sebelum dia dijual 130. Setelah dia dipembeli baru nilainya jadi 130.000. Jadi seperti itu cara mencarinya. Cukup sulit memang. Bisalah nanti kalian pelan-pelan. Jadi intinya jurnal eliminasi untuk aset tetap yang disusutkan ini itu kita mengeliminasinya agar aset tetap tersebut kembali ke posisi yang semula, ke saldo yang awal. Sebenarnya tanah juga hakikatnya seperti itu sih. Sebenarnya sama. Tuh. Jadi membalikan ya. Karena dari sudut pandang konsolidasi, transaksi ini dianggap belum clear. Karena apa? Karena mesinnya itu masih dipegang oleh salah satu grup kita, anak perusahaan kita atau induk perusahaan. Jadi makanya masih dalam satu kesatuan, satu lingkup. Tuh. Oke, jelas ya. Jadi mungkin itu ya yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pada hari ini. Cukup panjang ya untuk pertemuan kita pada hari ini karena aset tetapnya ada 2 ya. Nah untuk pertemuan besok insya Allah akan segera menyusul ya, karena kita dibatasi oleh waktu, dipacu oleh waktu, jadi kita pembahasannya harus lebih cepat sedikit nak. Jadi Bapak akan memberikan perkuliahan ini sepertinya seminggu ini bakal 3 kali Bapak akan menyampaikan materi ke kalian. Jadi mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di forum diskusi ya. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.